Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 yaitu sensor kekurangan air. Izin memperkenalkan diri, nama Rahmat Hidayat Lubis dengan NPM 2254 07 10 11. Dengan saya sendiri, Khairu Komar Azul Zaman, NPM 2214070 1009. Saya Adelia Ratna Gita Saputri, NPM 221407 1035. Saya Mbak Rarifan Disha Fitri dengan NPM 2214070 1089. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara membuat skematik pada sensor turbidity. Pertama itu kita cari komponen-komponen tersebut di kolom pencarian. Setelah dapat komponen-komponen tersebut, kita taruh di sini, yaitu Arduino, MMC, breadboard, RTC, LCD, turbidity sensor, modul. Setelah itu kita hubungkan satu persatu komponen tersebut dengan kabel jumper. Di sini itu 5V ke VCC. Nah, ground itu kita hubungkan ke ground. Untuk A0 itu kita hubungkan ke modulnya sensor. A4 itu ke SDA, A5 itu ke SCL. Untuk pin digitalnya itu kita hubungkan ke MMC. Pin 4 itu ke CS, pin 11 ke MISO, 12 SCK, 13 itu ke untuk ini ground ke ground, PCC ke PCC. Bagian RTC-nya itu kita hubungkan ground, kita hubungkan ke ground. PCC pun sama, SDA kita hubungkan ke sini, SCL ke sini. Yang dua ini tidak dipakai. Untuk menghubungkan LCD sama ground, kita hubungkan ke ground, VCC kita hubungkan ke VCC, SDA kita hubungkan ke SDA, SCL ke SCL. Nah, untuk membuat skematik seperti itu ya kurang lebihnya. Untuk lebih jelasnya itu di sini. Ini adalah skematik sensor turbidity. Kurang lebih seperti ini. Ada Arduino, MMC, breadboard, RTC, LCD 16x2, modul sensor dan sensornya. Latar belakang. Sensor turbidity merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur kualitas air dengan mendeteksi tingkat kekeruhannya. Sensor ini mendeteksi partikel tersuspensi dalam air dengan cara mengukur transmitansi dan hamburan cahaya yang berbanding lurus dengan kadar total suspended solid. Tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumentasi yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaumbanua, STP MSc. Yang kedua, sebagai media pembelajaran bagi yang ingin belajar mengenai rangkaian sensor kekeruhan air dengan menggunakan sensor turbidity. Manfaat. Manfaat dari pembuatan sensor kekeruhan air dengan menggunakan sensor turbidity yaitu yang pertama, mahasiswa mampu merangkai dan mengoperasikan sensor kekeruhan air. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi dari komponen yang ada pada rangkaian sensor turbidity. Rangkai sensor kekeruhan air. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan komponen Arduino. Arduino itu merupakan papan controller microcontroller yang berbasis datasheet, yaitu Atmega 328. Papan controller ini bersifat sumber terbuka yang paling populer karena dirancang untuk memudahkan pengendalian elektronik di segala bidang. Memiliki 14 pin input
dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan apa itu MMC. MMC ini merupakan sebuah media penyimpanan universal yang biasanya dipakai untuk berbagai media seperti telepon genggam, PDA, kamera digital, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Yang ketiga itu ada RTC. RTC ini berfungsi sebagai menyimpan informasi jam saat ini dari komputer yang bersangkutan. RTC ini dilengkapi dengan baterai sebagai pensuplai daya pada chip. Ini merupakan baterainya yang di tengah-tengah ini, sehingga jam akan tetap up to date walaupun komputer dimatikan. Yang keempat itu ada LCD. Ini memiliki sifat untuk mengeluarkan cahaya yang apabila diberi tegangan bias maju dengan arah pancaran menyebar. Selain berfungsi sebagai pemancar optik untuk mengirim informasi, juga memiliki cahaya lebih terang dengan konsumsi daya yang lebih kecil. Habis itu ada di sini yaitu untuk kabel jumper. Kabel jumper ini merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini merupakan sebuah konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Ya, di sini kita sensor kita, yaitu sensor kekeruhan air atau turbidity. Merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur kualitas air dengan mendeteksi tingkat kekeruhannya. Sensornya itu ada di bagian dua sini. Sensor ini mendeteksi partikel tersuspensi dalam air dengan cara mengukur transmitasi dan hemburan cahaya yang berbanding lurus dengan kadar total pada air tersebut. Di sini ada papan rangkaian yang digunakan sebagai tempat penghubung jalur konduktor dan penyusun letak komponen dan non-komponen elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara perakitan sensor kekeruhan air. Pertama-tama kita akan menggunakan komponen yaitu Arduino. Di sini kita selanjutnya menggunakan kabel jumper. Pertama-tama kita masukkan kabel jumper dari A5 ke SCL. Di sini kita akan menggunakan untuk ground, di sini SDA, di sini SCL, di sini VCC. Di sini untuk negatif dan positifnya. Pertama-tama kita masukkan kabel jumper ini ke Arduino yang ada tulisannya A5. Lalu kita masukkan saja ke SCL. Selanjutnya kita akan masukkan kabel jumper lagi ke A4. Masukkannya ke A4 itu SDA. Selanjutnya itu ground ke ground.
Selanjutnya itu 5V ke VCC. 5V ke VCC. Habis itu kita menggunakan di sini di Arduino di bagian digital PWM. Di sini kita masukkan kabel jumper ke 4 dan ke CS MMC. Kita ambil saja MMC-nya. Kabel jumper. CS. Lalu selanjutnya yaitu ke kabel 11 ke 11 MOSI ke MMC lagi. Masih di bagian digital PWM. Habis itu selanjutnya ke 12 yaitu MISO. Selanjutnya itu 13 ke SCK. Kita selanjutnya itu masuk ke MMC. MMC sudah, habis itu selanjutnya ke RTC. RTC ini ada tulisan juga di belakangnya.
tinggal kita hubungkan saja menggunakan kabel jumper. Ground ke ground. Di sisi ke di sisi. SDA ke SDA. SCL ke SCL. Selanjutnya dua ini tidak kita pakai, yaitu 32K dan SQW. Terus habis itu kita ke sensor. Setelah di sensor, kita akan masuk ke LCD. Di sini LCD ada SCL, selanjutnya itu SDA. Selanjutnya itu VCC. Dan yang terakhir yaitu ground.
kita hubungkan komponen sensor turbidity-nya. Di sini ada min yaitu ground, terus di sini ada kabel plus yaitu VCC. Selanjutnya di sini ada DVA Arduino, yaitu di sini ada A0 di analog. Sudah selesai, kita langsung coba saja di laptop. Kita pastikan dulu untuk apakah komponennya bisa hidup atau tidak. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan fisik alat dan pembuatan program dasar. Tahapan awal itu yaitu include liquid crystal. Itu memasukkan library liquid crystal. Include RTC memasukkan library RTC. Include SPI memasukkan library SPI. Include SD memasukkan library SD. Pertama itu chart day of the week untuk memunculkan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mendeklarasi of the week sebagai tipe car. Liquid crystal itu sebagai setup itu LCD 16x2 yang kita pakai. File ini menginput file, RTC ini menginput RTC, menurutnya void setup, LCD inti backlight agar terproses, LCD set kursor 0,0 ini LCD print teknik pertanian. Maka yang muncul itu terlebih dahulu ini, setelah kita ingin menambahkan lagi, yaitu kita tulis LCD set kursor 0,1, itu kelompok 6, delay 5000. Nah, jika ingin tambah lagi, kita memakai 0,2 agar secara berturut. Ini seperti ini sama, yang ini sama seperti yang tadi, sama ini pun. Ini dia bagian dasar-dasarnya, sama. Nah, program LCD memunculkan pesan. Ini sudah kita setup. LCD inti menyalakan fungsi LCD agar LCD itu menyala. Kita menggunakan sintak ini, LCD inti menulis pesan pada LCD 16x2 yang kita pakai. LCD backlight fungsinya itu menyalakan cahaya belakang pada LCD. Set kursor itu set LCD print. Delay di sini bagian sini 1000. Nah, ini ada perintah serial print installing SD card. Biasanya nanti down. Serial printing installing file jika SD card itu bermasalah atau MMC-nya. Ini pun sama, misal program STC memunculkan jam saat ini.
Ini sama pun. Nah, LCD print no hour. Jadi LCD print jam saat ini sesuai saat ini. Menit pun sama, detik pun sama. Lanjut ini pada bagian rumusnya ini. Ini rumus. Ini nilai ADSN nanti akan muncul di LCD. Nilai kekeruan pun sama. Program MMC menuliskan data ke SD card untuk meng-save data kita ke SD card. Days of the week, no day of the week. Serial monitor print hari ini, jam saat ini, menit saat ini, detik saat ini. Ini pun sama. Nah, ini sama. Ini serial print error opening text. Jika my file gagal terbuka, serial monitor print error pentik. Cukup sekian, terima kasih. Setelah kita pastikan sudah hidup, di sini kita akan mencoba apakah rangkaian yang tadi kita rangkai itu berjalan dengan baik atau berfungsi. Di sini kita colokan terlebih dahulu. LCD-nya benerin. Mana yang benar? Ya, kita lihat di sini apakah sensornya berjalan ya. Sensornya berjalan, apakah kita di sini bisa kita lihat apakah sensornya berfungsi. Kita akan menggunakan si motor saja. Bisa kita lihat di modulnya juga di sini, jika sensor turbidity-nya berfungsi, di sini akan mengeluarkan LED yang berwarna kuning. Bisa kita lihat. Ya, di sini modulnya mengeluarkan LED berwarna kuning dan mengeluarkan angka yang lebih besar dari sebelum ditutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses kalibrasi pada sensor kekeruhan air. Pada sensor ini menggunakan 12 sampel, dan setiap sampelnya ini dari sampel 2 sampai sampel ke 12 menggunakan larutan campuran kopi sebagai kalibratornya. Itu masing-masing 10 sampai 110 ml. Kalibrasi pada percobaan ini menggunakan metode kalibrasi perbandingan langsung, yaitu dengan menggunakan kopi sebagai tolak ukur kekeruhannya. Pengukuran kalibrasi bertujuan untuk mendapatkan hasil seberapa keruh air yang terdapat dalam cup sebagai rujukan, dengan berbagai macam campuran kopi pada setiap cup yang per mililiternya tidak sama. Pada kalibrasi ini menggunakan 12 cup dengan isi air murni 200 ml dan campuran kopi, di mana pada cup pertama itu yang hanya berisi air murni 200 ml. Lalu pada cup kedua yang sudah dicampurkan dengan larutan kopi sebanyak 10 ml, cup ketiga 20 ml, cup keempat 30 ml, cup kelima 40 ml, cup keenam 50 ml,
cup ke-7 60 ml, cup ke-8 70 ml, cup ke-9 80 ml, cup ke-10 90 ml, cup ke-11 100 ml, dan cup ke-12 110 ml. Setelah mencampurkan larutan kopi ke dalam cup yang berisikan sampel, selanjutnya dilakukan proses kalibrasi dengan mencelupkan sensor turbidity pada air sampel tersebut. Saat sensor turbidity dicelupkan pada air sampel tersebut, maka akan didapatkan nilai yang tertera pada layar laptop atau LCD. Untuk setiap cup sampel pada proses kalibrasi ini dilakukan 3 kali pengulangan yang tujuannya untuk mendapatkan nilai kekeruhan yang akurat. Hal ini berlaku pada sampel 1 sampai sampel ke-12. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan data kalibrasi di Excel dan diinput ke model matematika pada program Arduino. Pertama itu kita sudah mendapatkan data-datanya di Excel. Ini untuk rata-rata dari sampel 1 sampai 12 nilai ADC-nya. Ini kalibratornya yaitu kita menggunakan campuran kopi per 10 mili. Untuk mendapatkan rumusnya yang akan diprogram ke Arduino, kita select data, kita edit, kita geser. Nah, untuk namanya itu sensor kekeruhan, untuk nilai X-nya itu kalibrator kita, yaitu campuran kopi per mili. eh, Setiap sampel itu naik 10 mili. Untuk Y-nya itu rata-rata ADC-nya. Sini kita bisa lihat ADC-nya. Setelah kita masukkan datanya di X dan Y, kita oke. Sini kita oke, baru muncullah grafik tersebut nih naik dari yang bening, agak keruh, keruh, keruh sampai paling keruh. Nah, untuk rumus yang akan dipakai ke Arduino itu ini dia. Kita ke Arduino, kita scroll ke bawah. Nah, untuk rumusnya itu kita taruh di sini. Kalibrasi sama dengan kekeruhan. Angka ini diambil dari rumus yang telah kita datai. Nah, ini. Selanjutnya ke Arduino. Nah, untuk ini pun sama. Kita ambil dari sini. Nah, setelah kita input ke program Arduino, kita program ulang. Plot. Nah, itulah proses eh, input data Excel ke program Arduino.
Terima kasih. Setelah dilakukan kalibrasi untuk pengecekan terhadap sensor turbidity, apabila belum akurat, maka dilakukan proses selanjutnya yaitu proses validasi dengan menggunakan 8 cup sampel, yang dimana per sampelnya itu diisi dengan 200 ml air bening, lalu dicampur dengan larutan kopi pada sampel 2 sampai 8 dengan campuran yang berbeda-beda. Pada sampel 2 dicampur larutan kopi sebanyak 12 ml kopi. Pada sampel 3 dicampur larutan kopi sebanyak 22 ml. Pada sampel 4 dicampur larutan kopi sebanyak 32 ml. Pada sampel 5 dicampur larutan kopi sebanyak 42 ml. Pada sampel 6 dicampur larutan kopi sebanyak 52 ml. Pada sampel 7 dicampur larutan kopi sebanyak 62 ml. Dan pada sampel 8 dicampur larutan kopi sebanyak 72 ml. Setelah pencampuran tersebut, dilakukan uji validasi pada setiap sampel dengan mencelupkan sensor turbidity ke dalam sampel, dan maka akan dapat dilihat nilai kekeruhan air pada layar laptop atau LCD. Pengadukan pada sampel ini bertujuan agar air kopi tidak mengendap dan nilai kekeruhan air tetap stabil. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan, konsep uji kinerja, durasi per tarafnya, serta teknik pengambilan data dijelaskan di sini secara lengkap. Untuk alatnya yaitu ada cup, terus pengaduk, lalu rangkaian alat sensor kekeruhan air. Untuk bahannya yaitu ada air dan juga kopi. Cara konsep uji kinerjanya menggunakan sensor kekeruhan air dicelupkan pada air di dalam cup yang airnya sebanyak 200 ml, lalu dapat dilihat taraf kekeruhannya atau nilai kekeruhannya pada layar LCD. Setelah dilakukan proses kalibrasi dan validasi, tahap selanjutnya yaitu proses uji kinerja dengan menggunakan 8 cup sampel, di mana per cup diisi 200 ml air bening, lalu dicampur larutan kopi pada sampel 2 sampai 8 dengan campuran yang berbeda-beda. Pada sampel 2 dicampur larutan kopi sebanyak 15 ml, sampel 3 25 ml, sampel 4 35 ml, sampel 5 45 ml, sampel 6 55 ml, sampel 7 65 ml, dan sampel 8 75 ml. Pada uji kinerja ini dilakukan selama 120 menit setiap satu sampelnya.
Terdapat 8 sampel yang disediakan pada uji kinerja ini. Waktu yang dibutuhkan untuk uji kinerja sampel adalah 16 jam dengan waktu yang tidak boleh sama pada setiap harinya karena akan membuat data pada memori MMC bertumpuk atau bisa juga hilang. Diambil data per 10 menit, kemudian dicatat dan juga data per 1 menitnya yang ada di layar laptop atau LCD. Data yang diperoleh otomatis akan tersimpan pada memori MMC pada rangkaian. Data tersebut akan disimpan secara rapih dan terperinci serta pada jam, menit, dan detik yang sama. Di sini saya akan menjelaskan analisis uji kinerja akurasi, stabilitas, reliabilitas, dan kecepatan eksekusi. Nah, di sini nih untuk nilai sensor. Ini nilai kalibratornya per sampel, di sini kesalahan, di sini absolut, standar relatif, reliabilitas untuk sini. Di sini ada nilai rujukan, ketidakakurasian, keakurasian persen, ketidakakurasian dalam persen. Nah, untuk keakurasian itu di sini cara mendapatkannya itu 1 kurang ketidakakurasian dikali 100, maka didapat hasil sekian. 1 sampai 8 pun sama. Nah, untuk nilai akurasi alat ukur itu adalah 91,09%. Untuk nilai ketidakakurasiannya itu 8,9%. Ini diagram grafik tersebut. Untuk reliabilitas itu ada di atas. Nah, untuk mendapatkan reliabilitas itu, kita sama dengan Corel. C3 ini tuh nilai sensor. Nilai sensor kita blok sampai ke bawah. Nah, untuk ini kali kalibrator, maka didapat hasil reliabilitasnya itu 0,68852,563. Nah, untuk kecepatan eksekusinya itu, kecepatan pengukuran, yaitu sampel 1 itu 7,34, sampel 2 4,48, dan seterusnya. Maka relatannya itu 5,085. Nilai sensor, kalibrator, kesalahan atau error, absolut, relator, reliabilitas, nilai rujukan, ketidakakurasian, keakurasian persen, ketidakakurasian. Ini untuk grafiknya. Respon dan kecepatan alat pengukuran itu, nah ini yang kita dapat. Kesimpulannya yaitu berdasarkan data uji kinerja yang telah kelompok 10 lakukan, dapat disimpulkan bahwa sensor turbidity dapat mendeteksi tingkat kekeruhan air kopi sesuai dengan alat kalibrasinya. Sekian dari video tutorial kami. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian semua. Terima kasih.